Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, para santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada hari ini dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam keadaan PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh, dan meneruskan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, tidak bosannya Ustadz untuk menyampaikan kepada antum untuk selalu memurojaah materi yang sudah kami sampaikan, karena akan ada satu saat nanti kita akan mengambil PH ataupun penilaian harian yang kedua. Alhamdulillah kita sudah mengambil nilai harian yang pertama, dan akan ada saatnya insya Allah kita mengambil nilai harian yang kedua. Yang kedua, Ustadz juga tidak lupa untuk menyampaikan kepada antum semua untuk menjaga kesehatan antum masing-masing. Protokol kesehatan juga untuk dijaga masing-masing guna mencegah apa yang kita takuti pada hari ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan akhlak kita kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita dituntut untuk berbuat akhlak dengan akhlak yang baik agar menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita. Itu adalah hadis pertama pada materi kita tentang akhlak. Lalu kita melanjutkan materi masih tentang akhlak, tapi di hadis yang kedua. Maka silahkan lihat para ikhwan dan juga akhwat sekalian untuk melihat teks yang ada di depan antum semua. Bagi yang membawa kitabnya silahkan dibuka kitabnya antum masing-masing. Yang bagi yang membutuhkan harokat, silahkan harokati kitab antum, Ustadz akan membacanya dan antum mengharokati. Bismillah. Matnul hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Silahkan harokati kitab antum masing-masing. Sekarang setelah kita mengharokati kitab antum, kita akan membahas satu persatu kosakata yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah matnul hadisi. Apa sih maksudnya matnul hadisi? Yang sering kita terjemahkan dengan matan hadis. Matan hadis, di mana istilah matan pernah kita sampaikan di pelajaran mustalahul hadis di kelas 10 antum. Ya, maksudnya naskah hadis, teks hadis, yang itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah kami sampaikan kepada antum, yang datang setelah riwayat. Biasanya anfulan qala Rasulullah bla 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 bla, bunyinya apa? Maka bunyi dari teks hadis tersebut innamal a'malu binniyat kah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kah, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sebagai matan atau naskah ataupun teks hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kosakata yang pertama, namanya al-matnu. Kosakata yang kedua adalah yu'minu. Kalimat yu'minu adalah sebuah fi'il mudhari', diambil dari kalimat fi'il madhi amana yu'minu. Amana yu'minu. Dan kalimat amana itu aslinya adalah amana yu'minu. Karena hamzah ketemu hamzah digabungkan jadi satu menjadi amana yu'minu, dipanjangkan alifnya. Aslinya sekali lagi amana yu'minu, lalu digabungkan menjadi amana
yu'minu. Apa artinya mengimani ataupun beriman? Contohnya dalam jumlah mufidah, amantu billahi, saya telah beriman kepada Allah. Kosakata yang kedua adalah somata yasmutu. Liyasmut itu diambil dari kalimat somata yasmutu, itu artinya diam. Somata yasmutu artinya diam. Yasmutu tullabu asna'a ad-dirasati, contohnya. Artinya apa? Yasmutu tullabu, para murid itu yasmut, diam, gak banyak omong. Kapan? Asna ad-dirasati, ketika sedang berjalan proses pembelajaran. Itu kosakata yang kedua. Kosakata yang ketiga ada fal yukrim. Diambil dari fal yukrim adalah fi'il mudhari'. Diambil dari akrama yukrimu yang diartikan memuliakan. Contohnya dalam jumlah mufidah, akramat talibu ustadahu. Akramat talibu, murid itu memuliakan, ustadahu, murid gurunya. Gurunya. Itu kosakata yang ketiga. Kosakata yang keempat, jarun, itu adalah tetangga. Depan, kanan, kiri, belakang, rumah paling dekat dengan rumah kita itu disebut sebagai jarun, tetangga. Kemudian kosakata yang lain adalah dhaifahu, ad-dhaifu, atau diartikan dengan tamu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Mari kita mengartikan hadis tersebut. An Abi Hurairah, dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man kana yu'minu, man barang siapa, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia itu beriman. Beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Dan juga apa? Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Fal yakul, maka hendaklah ia qala yakulu. Apa itu qala yakulu? Berkata khairan, hal-hal yang baik. Auliyasmut, ataupun dia diam saja. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia yukrim, memuliakan jarahu, tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang yu'min, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, fal yukrim, hendaknya dia memuliakan siapa? Dhaifahu, tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwani fiddin, dari hadis tersebut kita tahu salah satu akhlak karimah ataupun akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini yang muncul dari sabda beliau, falyakul khairan, maka ucapkanlah hal-hal yang baik. Yang jadi hal poin penting di sini adalah ketika Rasulullah wanti-wanti kepada kita untuk berucap dengan ucapan yang baik, beliau mengkaitkan dan mengikatkannya dengan perkara iman kepada Allah dan juga perkara iman kepada hari akhir. Seakan-akan orang tidak akan dikatakan memiliki keimanan sempurna kalau dia tidak berucap dengan ucapan yang baik. Ketika kita berucap dengan ucapan yang kotor, dikit-dikit ngomongnya kebun binatang, dikit-dikit ngomongnya hal yang tidak baik, maka keimanannya bisa jadi menjadi keimanan yang dipertanyakan kesempurnaannya. Bahkan Rasulullah mentakkid ataupun mengkuatkan falyakul khairan, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan dengan ucapan yang baik, apa kata beliau? Liyasmut, atau diam saja. Kenapa? Diam itu lebih baik daripada kita berucap tapi ucapan itu menyakiti orang lain, umpama mengandung konten pornografi umpama, ataupun misuh, bahasa Jawanya dengan misuh kepada temannya umpama. Liyasmut, dengan diam itu lebih baik daripada dia berucap tapi ucapannya tidak baik.
Kemudian ada sebuah akhlak baik yang lain selain kita harus berucap dengan ucapan yang baik adalah fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga salah satu akhlak baik kepada orang-orang sekitar kita. Setelah kita baik kepada ibu kita masing-masing, bapak kita masing-masing, saudara dan kerabat, kalau kita baik kepada mereka semua, bapak, ibu, kerabat, tetangga, wajar karena memang ya wajib, jelas. Tapi ternyata kita juga dituntut oleh Allah untuk memuliakan bukan hanya sekedar orang-orang yang punya jasa ataupun memiliki tali silaturahim saja, tapi ternyata dengan orang-orang yang walaupun tidak memiliki ikatan persaudaraan ataupun kekerabatan, kita juga harus berbuat baik kepada mereka semua. Dan yang paling utama sebelum orang-orang yang jauh adalah orang-orang yang paling dekat dengan rumah kita masing-masing, yang mungkin suatu saat kita akan sangat membutuhkan bantuan mereka. Makanya fal yukrim jarahu, maka muliakan dia, hendaknya untuk memuliakan tetangganya. Kemudian yang terakhir yang termasuk akhlak baik adalah setelah berucap dengan ucapan yang baik, setelah memuliakan tamu, dia juga dituntut untuk memuliakan tamu kita masing-masing dengan sabda Rasulullah, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia yukrim, memuliakan dhaifahu, tamunya. Itu juga termasuk akhlak yang baik. Kesemuanya itu diikatkan dengan ucapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Seakan-akan kalau ada orang di antara manusia yang tidak berucap dengan ucapan yang baik, tidak memuliakan tamunya, tidak memuliakan tetangganya, maka keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir dipertanyakan kesempurnaannya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum. Lalu kita melanjutkan kepada poin selanjutnya. Dari hadis tersebut ada ma yustafadu minal hadis. Apa sih faidah dari hadis tersebut? Sebelum kita menjelaskannya satu-satu, Ustadz akan membacakannya. Silahkan antum yang membutuhkan harokat, silahkan mengharokati kitabnya masing-masing. Bismillah. Ma yustafadu minal hadithi. Awalan, wujubu ikramil jari bikaffil ada wa badlil ma'rufi. Thaniyan, wujubu ikramil dhaifi. Thalithan, ri'ayatul islami lil jiwari wad diyafati. Fahada yadullu ala kamalil islami. Rabi'an, at-tahdhiru min afatil lisani. Khamisan, fil hadithi al-hathu ala takhalluqi bimakarimil akhlaqi. Sadisan, hadhil khisalu min syu'abil imani. Ikhwani fiddin, ada beberapa kosakata yang perlu diketahui. Di sini ada kalimat bikafil ada. Kafun itu diambil dari kalimat kaffa yakufu, artinya mencegah atau memberhentikan. Mencegah atau memberhentikan. Kaffat talibu anil ma'asiyati, contohnya. Talib itu atau pelajar itu kaffa, memberhentikan atau berhenti, anil ma'asiyati, dari maksiat. Kaffa yakufu. Bisa diartikan tawaqqafa yatawaqqafu. Itu kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua ada bazala yabzulu, bazlul wa bazlil ma'rufi. Bazala yabzulu itu bisa diartikan mengerahkan ataupun memberikan. Contohnya dalam jumlah mufidah, bazala talibu juhdahu, atau bazala talibu ijtihadahu. Murid itu bazala, mengerahkan. Apa yang dikerahkan? Juhdahu, semangatnya atau kesungguh-sungguhannya. Diambil dari kalimat bazala yabzulu, menggunakan za di tengah. Kosakata selanjutnya ri'ayatun, diambil kalimat dari ra'ayar'a. Cara bahasa bisa diartikan menjaga, bisa diartikan memperhatikan, bisa
diartikan dalam beberapa penggunaan itu ro'ayara bisa diartikan mengembala, menjaga, memperhatikan, mengembala. Contohnya yang diartikan mengembala, ro'a ar-ra'i al-ghanama, pengembala itu sedang mengembala kambing. Yang diartikan memperhatikan, ro'a al-islamu lil jiwari, contohnya yang ada di sini. Islam itu ro'a, menjaga atau memperhatikan, lil jiwari, hubungan ketetanggaan. Kosakata selanjutnya ada namanya jiwar. Jiwar itu hubungan tetangga, diambil dari kalimat jarun. Jarun adalah tetangga yang kita sudah ketahui tadi. Jiwarun hubungan ketetanggaan. Kemudian diafah, kita sudah tahu tadi namanya dhaifun. Dhaifun adalah tamu. Diafah adalah hubungan bertamu. Hubungan bertamu. Kemudian kosakata yang selanjutnya, yadullu diambil dari kalimat dalla. Yadullu itu artinya memberi petunjuk atau menunjukkan satu jalan. Dalla yadullu, makanya sesuatu namanya dalil diambil dari kalimat dalla yadullu. Karena dalil tersebut yang memang memberi petunjuk bagi seseorang yang memang sedang mencari petunjuk. Sekali lagi, dalla yadullu. Contohnya dalam jumlah mufidah, yadullu tariq, yadullu talibu ala tariqil mustaqim. Murid itu yadullu menunjukkan kepada apa? Sirat al-mustaqim ataupun jalan yang lurus. Kosakata selanjutnya, at-tahdziru diambil dari kalimat hadzara yuhadziru ataupun mewanti-wanti. Mewanti-wanti. Kosakata selanjutnya afatun, dari kalimat afatun itu artinya bencana. Kemudian alhamdulillah. Kemudian kosakata selanjutnya al-hatsu diambil dari kalimat hatsa yahutsu, itu artinya memotivasi ataupun menyuruh. At-takhalluq itu diambil dari kalimat takhallaqa yatakhallaqu, itu artinya berakhlak ataupun berperangai. Dan yang terakhir adalah syu'abun. Syu'abun itu adalah bagian. Syu'abun adalah bagian. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum. Kita silahkan membaca satu persatu dari ma yustafadu minal hadisi. Yang pertama adalah wujubu ikramil jari, wajibnya memuliakan tetangga. Dengan cara apa? Bikafil adza, dengan berhenti adza dari menyakiti mereka. Wa bazlil ma'rufi, dan juga dengan bazl ataupun memberikan, mengerahkan ma'ruf, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wujubu ikramil dhaifi, wajibnya ikram, memuliakan dhaif ataupun tamu. Yang ketiga, riayatul Islam. Di dalam hadis tersebut ada riayatul Islam, betapa agama Islam itu menjaga. Apa yang dijaga? Lil jiwari wa diyafati, hubungan tetangga dan hubungan antar tamu. Fahada yadullu ala kamalil islami, dan ini yadullu menunjukkan atas kamalil Islam, kesempurnaan agama Islam. Ya, yang hal sepele, yang sangat kecil, detail itu pun diperhatikan oleh agama Islam. Tentu yang lebih besar daripada itu juga diperhatikan, dijaga oleh agama Islam. Yang keempat, at-tahdziru min afatil lisani. Di dalam hadis tersebut ada tahdzir, ada wanti-wanti, supaya kita menjauhi dari apa? Min afatil lisani, dari bencana-bencana lidah. Lidah ini sangat mudah berkata dengan ucapan-ucapan, entah ucapan baik ataupun buruk, sangat mudah dilakukan oleh lisan. Maka hati-hati, lisan tersebut memiliki afatun. Apa itu afatun tadi? Bencana-bencana. Kalau kita tidak bisa menjaganya, mudah sekali mencela dengan lisan kita, mudah sekali mencerca dengan lisan kita, maka berarti kita tidak selamat dari salah satu bencana lisan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian poin yang kelima, fil hadisi, di dalam hadis tersebut al-hatsu, ada dorongan, ada motivasi untuk apa? Alat takhalluq, untuk berlaku
Dengan apa? Bimakarimil akhlaki, dengan akhlak-akhlak yang karimah ataupun akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang terakhir nomor 6 adalah hadhil khisal, poin-poin yang ada di atas, yang ada di dalam hadis tadi. Poin untuk berakhlak dengan berucap dengan ucapan yang baik, poin untuk berakhlak baik kepada tetangga, poin untuk memuliakan tamu kita. Khisal itu, poin-poin itu min syu'abil iman, salah satu dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum, hadhihi dirasatuna fi hadzal yaum syarhun mujazun bi idznillah la ba'sa. Sangat sederhana penjelasannya, tidak mengapa, tapi ala kulli hal silahkan antum mempelajari per kosakata yang ada di dalamnya. Poin pentingnya dari itu semua adalah antum faham setiap kosakata yang sudah Ustadz sampaikan tadi, bisa menggunakannya dalam jumlah mufidah seperti yang sudah Ustadz contohkan, atau antum tingkatkan lagi, improve lagi untuk membuat kosakata yang hampir sama dengan apa yang dibuat Ustadz. Silahkan kalau antum memiliki pertanyaan dari yang sudah dijelaskan, silahkan ditulis dalam kolom komentar yang ada di bawah link ini. Dan mari kita selesaikan, kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.